Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sistem hukum. Jadi sistem hukum itu secara umum merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan sosial. Dalam kajian ilmu hukum, sistem hukum dapat diartikan sebagai sesuatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur hukum yang saling berkaitan seperti norma, lembaga, dan proses penegakan hukum. Namun, dalam mata kuliah hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk manusia semata, melainkan juga sebagai bagian dari ketentuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, hukum dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, yang dimana tidak hanya mengatur bagaimana kita berperilaku sesama manusia, tetapi juga tentang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariat-syariat agama Muslim ataupun Islam. Dengan demikian, pemahaman tentang sistem hukum dalam konteks hukum Islam menekankan kepada keseimbangan antara aspek normatif, moral, spiritual, dan religius. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 sistem hukum di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, yaitu adanya beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu negara. 3 sistem hukum utama tersebut ada hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tetap diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari adanya lembaga peradilan agama dan berbagai peraturan yang mengakomodasi hukum Islam. Namun demikian, hukum Islam tidaklah berdiri sendiri. Ia berdampingan dengan hukum Barat yang merupakan warisan kolonial Belanda dan bersifat tertulis, serta hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan. Keberagaman ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat inklusif dan adaptif. Dalam kajian hukum Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang majemuk. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah atau biasa juga disebut di dalam hukum Islam itu dengan hablum minallah, dan juga hubungan sama manusia yaitu hablum minannas. Jadi sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran sebagai wahyu dan juga hadis sebagai penjelas dari Al-Quran tersebut. Selain dari sumber utama hukum tersebut, sumber utama hukum Islam Al-Quran dan juga hadis tersebut, ada juga sumber hukum lainnya yaitu pertama ijma. Apa sih ijma? Ijma itu merupakan kesepakatan dari para ahli ulama, yang mana ijma itu merupakan hasil kesepakatan dari para ulama tadi. Dan juga ada yang namanya kias. Kias itu merupakan penerapan hukum secara analogi. Jadi dalam mata kuliah Islam, sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama dalam proses istinbat hukum. Jadi apa sih itu istinbat hukum? Istinbat hukum itu merupakan penetapan hukum di dalam suatu permasalahan. Nah, jadi dapat kita sebutkan bahwa hukum Islam itu merupakan suatu mata kuliah yang mana dia itu yang membahas metodologi secara sistematis dan ilmiah dalam menentukan suatu hukum. Hukum Islam pula memiliki beberapa karakteristik berbeda yang membedakannya dari hukum-hukum lainnya yang ada. Yang pertama, hukum Islam ini sifatnya ilahiyah. Apa itu ilahiyah? Ilahiyah ini merupakan sifat dari hukum Islam yang bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hukum Islam ini bersifat universal, jadi bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Lalu yang ketiga, hukum Islam ini bersifat fleksibel, yakni melalui metode ijtihad. Hukum Islam itu selalu berubah dari waktu ke waktunya. Bukan berarti dia melenceng dari aturan yang sebelumnya, tetapi mengalami adaptasi namun tidak keluar dari jalur syariah. Lalu yang keempat, hukum Islam ini bersifat komprehensif, yakni
mencangkup segala hal, mulai dari ibadah, bermuamalah, dan berakhlak. Dari sini kita tahu bahwasannya hukum Islam ini tidak hanya bergerak hanya sebagai sebuah aturan semata, namun sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Oke. Penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam praktiknya di Indonesia, hukum Islam telah diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Penerapan ini sudah sangat terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari melalui keberadaan peradilan agama yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara mengenai perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, hibah, hingga ekonomi syariah. Selain itu, negara juga mengakui kompilasi hukum Islam sebagai pedoman penting dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam perspektif hukum, negara memberikan ruang dan pengakuan terhadap eksistensi syariat Islam dalam hukum Islam nasional. Namun demikian, hukum Islam masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu dan belum mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Barat. Hukum Barat adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa, khususnya hukum Romawi, dan hukum Belanda, yang masuk ke Indonesia pada masa kolonial. Dalam kajian hukum Islam, hukum Barat sering dipandang sebagai hukum yang bersifat sekuler karena tidak didasarkan pada wahyu. Namun, demikian hukum Barat memiliki keunggulan dalam hal sistematika dan kepastian, sehingga masih digunakan hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum adat, terutama yaitu karakteristik hukum Barat dan beberapa cirinya. Nah, karakteristik hukum Barat memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Pertama, hukum Barat bersifat tertulis atau dikodifikasi dalam bentuk undang-undang. Artinya, aturan hukum disusun secara resmi dan tertulis agar dapat menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan adanya kodifikasi, hukum menjadi lebih mudah dipahami, dipelajari, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hukum Barat bersifat rasional dan sistematis. Setiap aturan dibuat berdasarkan logika, pemikiran ilmiah, serta disusun secara teratur dalam suatu sistem hukum. Karena itu, hubungan antara suatu aturan dengan aturan lainnya itu saling berkaitan dan membentuk suatu struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini bertujuan agar hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan keteraturan dalam masyarakat. Ketiga, hukum Barat sangat menekankan kepastian hukum dan prosedur formal. Dalam penerapannya, setiap proses hukum harus mengikuti aturan dan tahapan yang telah ditetapkan. Mulai dari proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan, kepastian hukum dianggap penting agar semua orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Namun, jika dibandingkan dengan hukum Islam, terdapat perbedaan dalam cara memandang tujuan hukum. Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga menekankan keadilan substantif, nilai moral, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum Islam, penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, serta nilai-nilai agama agar hukum tidak hanya memberikan ketertiban, tapi juga menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Lalu ada penerapan hukum Barat di Indonesia. Hukum Barat sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam sistem hukum Indonesia, terutama di bidang pidana dan perdata. Contohnya seperti KUHP dan KUH Perdata yang berasal dari hukum Belanda. Namun, seiring perkembangan zaman, hukum tersebut juga mengalami penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dalam kajian hukum Islam, hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum Barat dan nilai-nilai syariah supaya tercipta sistem hukum yang seimbang dan tetap sesuai dengan nilai moral yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hukum adat dalam perspektif hukum Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu hukum adat. Hukum adat ialah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, yang dimana sumber-sumber dari hukum adat ini berasal dari sebuah kebiasaan, tradisi,
serta nilai-nilai lokal yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat ini lahir dari sebuah kesepakatan dan praktik sosial di dalam masyarakat itu, sehingga ini memiliki hubungan yang erat dengan budaya dan juga kehidupan sehari-hari. Meskipun sebagian besar hukum adat ini tidak tertulis, namun hukum adat ini tetap dipatuhi karena dianggap mampu menjaga sebuah keharmonisan, ketertiban sosial, dan juga keseimbangan. Selain itu, hukum adat juga bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas dari sebuah masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah al-ada muhakama, yang dimana artinya berarti adat sebuah kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam menghargai tradisi dan budaya lokal yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai praktik yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, seperti musyawarah, penyelesaian sebuah sengketa secara kekeluargaan, ataupun tradisi sosial lainnya, dapat diterima di dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, seperti kitab suci Al-Quran dan juga hadis. Yang selanjutnya adalah karakteristik hukum adat, yang dimana hukum adat ini memiliki ciri dan karakteristik yang khas, yaitu pertama, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang dimana hukum ini lahir dari kebiasaan masyarakat adat tersebut. Kedua, hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis, yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, hukum adat bersifat religius magis, yang dimana mengandung nilai spiritual, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat setempat. Dan juga keempat, hukum adat bersifat komunal, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Dan juga terakhir, hukum adat ini lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui musyawarah dibandingkan dengan menempuh jalur hukum. Dalam kajian hukum Islam, nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan sosial, sehingga dalam banyak hal hukum adat dapat berjalan selaras dengan hukum Islam. Selanjutnya yaitu perbandingan ketiga sistem hukum. Yang pertama hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Perbandingan ketiga sistem hukum ini dapat dilihat dari sumbernya. Yang pertama hukum Islam bersumber dari wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Kedua, hukum Barat bersumber dari aturan tertulis yang diciptakan oleh negara. Sedangkan yang ketiga, hukum adat berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan berulang. Sebenarnya, ketiga sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, dalam perspektif hukum Islam memiliki keunggulan lebih, yaitu memiliki aspek ilahiyah atau bersumber dari Tuhan. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari, hukum Islam tetap berjalan berdampingan bersama hukum Barat dan hukum adat karena menyesuaikan keberagaman masyarakat yang ingin menciptakan ketertiban. Sebagai penutup atau kesimpulan dari materi yang kami jelaskan, Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum pluralisme, di mana hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat hidup berdampingan. Dalam kajian hukum Islam, kondisi ini menunjukkan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional. Tantangan kedepannya adalah bagaimana mengintegrasikan ketiga sistem hukum tersebut secara harmonis sehingga dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat masyarakat Indonesia.